Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Kali ini kita akan membuat makanan khas Palembang kembali ya, yaitu tekwan. Tapi kali ini aku akan bikin sekaligus kuahnya ya. Nah, kuahnya itu akan aku kasih udang satang. Tapi sebelum mulai, yuk klik dulu tombol subscribe di bawah dan klik like-nya ya. Jika teman-teman suka sama video ini, bantu bagiin ya teman-teman ke sosial medianya. Yuk ikutin tutorialnya. Nah, untuk membuat tekwan sendiri kita akan membuat centil tekwannya terlebih dahulu. Di sini saya punya daging ikan giling yang udah dalam keadaan dingin ya, yang udah aku keluarin dari freezer. Kemudian akan kita tambahkan garam. Ini beberapa ada yang beku tapi nggak apa-apa ya, langsung kita proses nggak apa-apa teman-teman. Kemudian kita tambahkan 30 gram garam sama 15 gram penyedap ya. Untuk penyedap bisa di skip. Gulanya bisa tambahkan 1 sendok makan. Kemudian tambahkan bawang putih yang udah saya haluskan. Di sini saya menggunakan 10 siung bawang putih. Kemudian kita aduk semuanya ya. Terlebih dahulu kita masukkan air sebanyak 300 ml, bukan 30 ml. 300 ml airnya. Semua bahan kita aduk merata sampai mengental. Ini ada yang masih beku tapi nggak apa-apa ya teman-teman, dia akan hancur dengan sendirinya atau dibantu dengan pisau diiris-iris kayak gitu ya. Nah, ini keras. Setelah diaduk seperti ini, kemudian dia udah mengental, ini akan kita tambahkan tapioka. Di sini saya menggunakan tapioka brandnya dari Pak Tani Gunung ya. Jika teman-teman punya brand lain juga bisa dipakai. Sagu atau tapioka itu bisa semua digunakan ya. Kebetulan sekarang saya menggunakan tepung tapioka. Semua bahannya diaduk. Oh ya, untuk tepung tapioka atau sagunya saya di sini menggunakan 750 gram. Satu bungkus tadi isinya 500 gram. Kemudian nanti akan kita tambahkan 250 gram kembali ya, jika adonan ini udah mulai merata. Terus kita aduk sampai bercampur. Nah, kemudian tambahkan kembali 250 gram tepung tapioka atau sagunya. Jadi di sini pas ya 750 gram untuk tepung tapiokanya. Oh iya, tadi ikan gilingnya 1000 gram ya teman-teman, atau 1 kilo. Kemudian ini akan kita aduk rata sampai benar-benar rata. Nah, ini udah mulai rata. Karena kesulitan menggunakan centong, saya akan lanjut dengan menggunakan tangan ya. Tapi sebelumnya saya udah mencuci tangan terlebih dahulu. Tangan saya udah bersih dan higienis. Kita aduk langsung menggunakan tangan. Sebenarnya dari awal menggunakan tangan juga nggak apa-apa ya, karena saya pikir tadi menggunakan centong kayaknya lebih mudah. Ternyata ini agak kesulitan ya, jadi saya langsung menggunakan tangan. Karena akan dibentuk juga kan nanti, nggak apa-apalah langsung pakai tangan. Nah, ini udah rata, udah dites, nggak ada yang lengket, tapi ini adonannya lembek ya, jangan adonan keras kayak gitu. Kemudian langsung kita masukkan ke dalam air yang udah kita didihkan. Di sini saya udah mendidihkan air. Kemudian centil tekwannya akan kita bentuk sesuai selera ya, ukurannya bisa kecil atau bisa sedang atau agak besar. Di sini saya yang sedang-sedang aja lah, dibilang besar enggak, dibilang kecil enggak ya teman-teman. Kemudian masukkan semua adonan ini ke dalam air yang udah mendidih ya. Pada saat saya memasukkan ini airnya saya kecilin. Maksudnya apinya saya kecilkan biar nanti matangnya merata. Semuanya kita masukkan. Untuk airnya di sini saya menggunakan airnya 3 liter ya. 3 liter ini saya didihkan terlebih dahulu tadi.
Ini bisa kita masukkan semuanya ya, jadi satu kali adonan bisa langsung masuk ke dalam wajan ini. Nah ini udah semua kita masukkan. Sekarang akan kita rebus selama 15-20 menit ya, kira-kira seperti itu. Pokoknya sampai matang lah ya, tapi biasanya kalau mau matang itu sekitar 20 menit. Kita aduk sebentar biar tenggelam semua. Kemudian akan kita masak ya. Ini masaknya di atas api besar. Nah setelah 15 menit keadaannya seperti ini udah mendidih dan udah mulai ngapung. Kita aduk-aduk. Sepertinya akan saya angkat, tambahin sedikit lagi ya, 5 menit lagi lah teman-teman. Jadi pas 20 menit. Aduk sebentar. Jika udah pas 20 menit bisa kita angkat. Kemudian akan saya lanjut untuk membuat kuahnya. Di sini saya punya udang galah atau udang satang. Ini saya gunakan 1 ekor, beratnya sekitar 400 gram. Ini size-nya besar sekali teman-teman. Untuk capitnya nanti akan kita potong-potong ya. Kemudian saya menggunakan jamur kuping sama sedap malam. Ini sedap malamnya bunga atau apa ya, saya kurang tahu juga. Pokoknya beli di pasar gitu ya, sedap malam. Kemudian saya menggunakan bawang merah, bawang putih. Bawang putihnya lebih banyak. Lalu nggak ketinggalan ya bumbu tekwan atau model. Jika teman-teman mau membeli bumbu tekwan seperti ini bisa klik link di bawah ya, di deskripsi udah saya masukkan linknya. Di bawah tinggal klik ya teman-teman, belinya di Shopee. Harganya sekitar 2000-an. Jadi kalau teman-teman di sana nggak punya yang seperti itu bisa beli ya. Kemudian bumbu-bumbu tadi akan kita langsung tumis. Di sini saya udah menyiapkan minyak panas, kemudian bawang merah, bawang putih tadi udah saya blender halus, lalu saya tumis sampai baunya harum ya. Nah jika udah ditumis seperti ini, ratakan. Pastikan pinggir-pinggirnya jangan sampai gosong ya teman-teman, karena kalau sampai gosong itu akan berpengaruh sekali. Kemudian masukkan bumbu tekwan cap ayam tadi 1 saset, kita masukkan semua, langsung kita tumis kembali ya. Ini udah menghasilkan aroma tekwan yang khas banget ya, tekwan khas Palembang yang aromanya tuh khas banget, beda dengan kuah bakso ya teman-teman aromanya. Kemudian jika udah mulai menguning bisa kita tambahkan bumbu. Oh ini belum teman-teman, sedikit lagi ya. Ini aromanya udah kemana-mana banget, udah semerbak. Nah kemudian kita langsung masukkan udang galahnya. Di sini capit-capitnya udah saya potong, capitnya nggak saya buang ya, karena di dalam capit itu masih ada daging udangnya. Nah ini akan kita tumis. Di sini untuk udang galahnya sengaja saya tumis biar menghilangkan bau amis ya pastinya. Kemudian masukkan masukkan apa sih namanya, jamur kuping sama sedap malam tadi ya. Nah itu ada yang merah-merah, itu juga nggak apa-apa teman-teman, jangan dibuang karena ciri khasnya memang kuah udang tuh merah ya, merah dari kaldu udangnya tadi. Ada beberapa resep yang udangnya direbus terlebih dahulu. Di sini saya enggak. Di sini saya langsung menumis udangnya beserta bumbu. Tujuannya biar lebih enak ya teman-teman. Berbeda sekali rasanya saat kita merebus udang, kemudian kuahnya kita ambil. Itu agak ada rasa amisnya. Tapi kalau kita tumis seperti ini, amisnya nggak ada. Ini kita tumis, pastikan udangnya mateng. Jika udangnya udah matang, baru kita tambahkan air pastinya ya untuk kuahnya. Nah di sini saya masukkan air sekitar 1,5 liter. Untuk airnya sesuai takaran ya teman-teman. Jika teman-teman mau lebih banyak juga nggak apa-apa. Di sini saya pakai 1,5 liter aja. Kemudian akan kita rebus sampai mendidih. Tambahin ya. Tambahin sedikit lagi karena kayak sedikit tadi ya.
kita rebus sampai mendidih. Oh iya, jangan lupa tambahkan gula. Saya di sini gunakan gula 1 sendok makan. Kemudian saya gunakan garam pastinya ya, karena nggak pakai garam rasanya hambar. Garamnya setengah sendok makan. Kemudian penyedapnya nggak lupa saya tambahkan juga. Untuk penyedap sesuai selera ya, bisa di skip atau dipakai. Saya pakai penyedap 2 sendok puding ya. Ini sendok puding, sendoknya kecil sekali. Jika teman-teman punya kaldu jamur juga nggak apa-apa, pakai kaldu jamur, atau nggak sama sekali pakai penyedap juga nggak apa-apa. Kalau di sini saya pakai penyedap dong, pastinya biar makin enak. Nah ini kita didihkan. Ini yang merah-merahnya ini nggak apa-apa teman-teman, malah makin cantik loh. Kuah udang yang berwarna merah itu menggoda selera. Untuk yang alergi udang, teman-teman bisa klik ikat di atas ya. Saya bikin tekwan, kuah tekwan juga yang tanpa udang. Jadi untuk teman-teman yang alergi udang bisa klik ikat di atas ya. Nah di sini udah mendidih, udangnya pun udah mateng, capit-capitnya sepertinya juga udah mateng. Jangan lupa dicicip terlebih dahulu ya teman-teman, sebelum kita masukkan centil tekwan yang udah kita buat tadi. Jika rasanya pas, udah nggak usah perlu tambahin apa-apa lagi. Kalau menurut saya takaran gula garamnya tadi udah enak, udah pas, jadi nggak perlu kita tambahin lagi. Nah ini udah mendidih banget. Kita masukkan daun bawang. Daun bawangnya sengaja terakhir ya saya pakai. Ada beberapa yang di awal juga nggak apa-apa teman-teman, daun bawang itu di akhir juga nggak apa-apa. Yang penting dia direbus. Nah ini centil tekwannya saya masukkan sedikit terlebih dahulu. Ini seukuran untuk langsung dimakan aja ya. Saya masukkan sedikit centil tekwannya. Kemudian kita rebus sebentar sampai agak mengapung. Jika udah mulai mengapung atau udah mendidih sedikit, bisa diangkat ya. Tambahkan kembali daun bawang biar makin enak ya dari aroma dan sebagainya itu. Jadi aduh makin enak kalau kasih daun bawang. Tara, tekwan kuah udang ala Susi Kitchen udah selesai. Tekwan ini rasanya endulita barbara. Terima kasih ya teman-teman yang udah menyimak video saya sampai selesai. Sampai jumpa di resep-resep selanjutnya.